Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus. Orang aku dapat ulang dengan Injil Vina dengan pembahasan Bina Anak pelajaran 51 yang berjudul Penuh Roh Kudus semenjak dalam kandungan. Dan ada di pin berkati Tuhan, Inci mau sapa dulu untuk orang semua. Apa kabar hari ini? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Dan memang betul adik-adik, Tuhan ada berkati patora menjalani turampi perjalanan hidup. Dan terus sampai di minggu ketiga bulan Desember tahun 2023, minggu Advent ketiga toh, di masa-masa penantian. Aduh, sudah lama kan, kurang 1 minggu toh, terus merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dengan disebut hari Natal. Nah, didukin berkati Tuhan. Mari sebelum orang mau membaca firman Tuhan, terlebih dahulu orang meminta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun orang sehingga orang dapat mengerti dan memahami firman Tuhan tersebut. Nah, adik bin anak pelajaran 51 di pembacaan Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Dan tolong biarkan itu terbuka adik-adik. Tolong minta dulu kekuatan dengan tolong minta dulu kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun orang dalam doa. Mari berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, saat ini firman-Mu telah terbuka untuk kami baca. Tuhan Yesus, kami minta hikmat yang daripada-Mu supaya kami boleh mengerti bahkan memahami firman-Mu, dan wujud nyatanya kami dapat lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan yang selalu melawan Tuhan. Baharui kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi mari orang baca sama-sama Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-39 sampai 45. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadamu dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Torang disebut berbahagia apabila torang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Shalom, damai di hati. Nah, puji Tuhan adik-adik kan. Soalnya rasa, aduh torang so ada di minggu ketiga Advent, di bulan penantian toh. Torang so merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang torang sebut hari Natal. Nah adik-adik, Inci mau tanya sebelum Inci masuk cerita. Nah, Inci mau tanya, kalau torang rindu torang pe saudara, atau torang pe teman baik, atau torang pe siapa saja, pokoknya kalau torang so rindu, apa yang torang buat? Nah, tentunya torang masuk apa? Baku dapat toh. Nah, kalau sekarang so gampang teh, cuma baku apa? Telepon, bagaimana kenapa kabar toh? Tetapi adik, cerita ini waktu itu Maria dan Elizabeth nyanda ada apa? Telepon belum ada, komunikasi yang mau tanya-tanya, surat, aduh bagaimana kabar? Nyanda. Makanya dari ini Maria, setelah malaikat Gabriel, Tuhan ada suruh datang ke Maria, mau bilang Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak.
ini Maria ada di, dia bilang, ih masa kita belum bersuami? Malaikat itu bilang bagaimana? Ini dari Tuhan, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Nah adik-adik, setelah Gabriel, ada di malaikat Gabriel, saya tinggal Pak Maria. Ini Maria adik suka sekali baku dapat DP saudara, yaitu Elisabeth. DP sepupu itu adik, dia sorino baku dapat. Aduh, dia ingin mau apa? Mau bacurat. Pokoknya dia ingin sekali mau baku dapat. Nah, dia pergi di pegunungan di sebuah kota yang bernama Yehuda. Dia berjalan adik-adik, dia berjalan. Dia masuk di rumah Zakaria. Dia masuk dan beri salam kepada siapa? DP saudara, DP sanak saudara sepupu. Dia kasih salam. Salam. Ada di waktu itu Elisabeth sebentar mengandung. Tuh sebelum Yohanes lahir. Elisabeth masih mengandung 6 bulan. Itu orang cerita minggu lalu. Yohanes so lahir. Tapi ada balik. Waktu ini cerita sebelum Yohanes melahir atau dia masih ada dalam puru. Nah 6 bulan dia masih ada dalam puru. Ini Maria datang mengunjungi DP mama. Nah ada waktu Maria bilang salam. Ini Elisabeth ada dengan sukacita. Dia tak waktu dia dengar Maria pesalam ada aduh buka main, dia anak ampun melonjak kegirangan adik-adik. Sehingga aduh kasihan, dia bilang diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Nah Elisabeth langsung bilang, siapakah aku sehingga ibu Tuhanku datang menjenguk aku? Nah adik-adik, ini dua perempuan ini Maria dan Elisabeth. Dua sangat bersuka cita tuh adik, serta baku dapat dua baku cium, dua bertemu saling melepas rindu. Ini Maria ini adik dan Elisabeth ini adalah dua perempuan yang yang dipakai oleh Allah untuk untuk kedatangan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Toh dan dua mendapat kasih karunia tuh apa sebab adik? Karena Tuhan Allah bukan main adik-adik, itu perempuan banyak tapi Tuhan Allah ada pakai Pak Maria. Berarti Maria ini mendapat kasih karunia. Ia dipilih oleh Tuhan Allah untuk melahirkan sang penebus. Padahal dia ada kalau orang lihat di pembacaan sebelumnya, malaikat bilang, hei Maria, kamu akan melahirkan seorang anak. Kok ini Maria bilang, kita masih perawan. Nah itu dari Roh Kudus toh. Sedangkan Yusuf sekarang masa Maria mengandung, bagaimana itu orang dua belum menikah. Nah Yusuf seakan-akan ragu. Tapi Tuhan Allah bilang itu dari Roh Kudus. Tuhan ada pakai Maria kandungan untuk melahirkan Tuhan Yesus dari Roh Kudus. Jadi adik-adik, ini Maria dan Elisabeth merupakan dua wanita yang bersuka cita karena dipakai Allah untuk melahirkan sang penebus. Betul Maria toh? Kalau Elisabeth ada mengandung Pak Yohanes toh, yang turun cerita minggu lalu kelahiran Yohanes toh. Iya, itu Yohanes yang jadi pelopor yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan sang penebus. Nah, kedatangan Tuhan Yesus toh. Jadi Yohanes yang merupakan anak dari Elisabeth ini iya dipakai Allah untuk menjadi pelopor toh, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi adik-adik, ini kedua wanita ini dipakai Allah luar biasa. Yang satu masih perawan tapi mengandung dari Roh Kudus toh. Yang satu mandul, tetapi Tuhan bilang pas Zakaria, Zakaria ngana punya anak. Tapi Zakaria seakan-akan nak percaya tuh adik-adik, kok dia jadi bisu dan minggu lalu. Karena dia nak percaya, Tuhan bilang bahwa Elisabeth akan memperoleh anak. Dan betul tuh adik-adik, Elisabeth dapat anak Pak Yohanes. Jadi ini dua perempuan ini dua perempuan yang dipakai oleh Allah. Nah adik-adik, dorang dua sangat bersuka cita. Nah bukan cuma dorang dua yang bersuka cita, tetapi torang sekarang torang lagi bersuka cita. Ini hari-hari penantian, minggu-minggu penantian, jangan dorang bilang minggu Advent toh, penantian akan kedatangan. Nah kedatangan Tuhan Yesus melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus toh. Torang mau rayakan Natal yang sukacita, Natal yang penuh damai. Encik mau tanya, so siap adik-adik? Ya, apa yang ada dipersiapkan untuk torang merayakan Natal? Ya, tentunya torang persiapkan hati. Tuhan, kita persiapkan kesian tapi hati. Lahirlah dalam hati torang toh, lahirlah di palungan hati kami Tuhan, supaya torang boleh berubah toh.
Ketika ada Tuhan Yesus datang, hidup orang mulai berubah menjadi apa? Pembawa damai. Di mana saja orang ada, orang pembawa damai, bukan menjadi apa? Pemecah toh. Kadangkala toh orang mempersiapkan Natal cuma dengan hal-hal yang baru toh, sepatu baru, baju baru seperti Inci bilang kasana-kasan toh, semua baru toh, orang lupa orang mempersiapkan orang hati yang baru toh, mau menyambut Tuhan Yesus dalam apa? Perayaan kelahiran Tuhan Yesus, perayaan Natal Yesus Kristus. Marilah Inci mau ajak orang semua di dalam penantian Tuhan Yesus datang di hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25. Inci mau minta pada orang semua untuk sambut dengan sukacita. Jangan dengan sedih karena ada baju baru. Kalau orang sedih pasti oleh mama, ada baju baru pasti oleh papa, ada dapat baru. Kita kok bilang minta-minta dari Tuhan ya. Jangan ada kesedihan, jangan ada kemarahan, jangan ada lagi bakalai bertengkar toh. Taman kita so ada, kita belum hingga anak gua. Nah, toh apa? Baku lawang apa? Baku langsung ada baju baru toh. Iya, orang sambut coba Tuhan Yesus dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh damai. Toh, orang mesti berdamai lagi toh, berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, orang pe teman-teman, orang pe saudara, berdamai di mama, berdamai di papa. Bagaimana kalau mau sambut Natal punya tidak damai di hati, apalagi di hati sendiri tuh, pasti kita merayakan Natal, tapi bajunya cuma satu. Nah, berarti itu rencana damai di orang pe diri sendiri tuh. Nah, mari Jo Inci meminta, Inci mau ajak orang semua untuk merayakan Natal dengan sukacita iman, karena damai di bumi, damai di surga disediakan oleh Putra Natal yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari kita orang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang memberkati orang. Biarlah Tuhan Yesus firman yang disampaikan tadi tidak dengan sia-sia, tetapi akan membawa berkat. Dengan sukacita iman kami boleh merayakan Natal Yesus Kristus yang akan kami rayakan bersama-sama dengan sukacita iman. Dan di mana saja kami pergi dan berada, ada kedamaian di hati kami. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, itulah yang dikehendaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Putra Natal, pembawa damai dari surga ke bumi, biarlah kami menikmati damai itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.